Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Prodi Farmasi, semester 2, kelas B 2024, kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS dalam mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler dengan dosen pengampu Ibu Laras Puspita Taib SPD M. Blomet. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas. Oke, baik. Sebelum kita akan membahas mengenai metabolisme protein dan metabolisme lemak, kita harus mengetahui apa itu sih metabolisme. Jadi, metabolisme adalah seluruh proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Proses ini melibatkan reaksi-reaksi yang mengubah zat makanan menjadi energi dan bahan penyusun tubuh. Metabolisme juga dibagi memiliki dua jenis, yaitu katabolisme dan anabolisme, yang dimana katabolisme adalah proses pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil dan melepaskan energi, sedangkan anabolisme adalah proses penyusunan molekul-molekul kecil menjadi molekul yang besar dengan menggunakan energi. Metabolisme protein. Metabolisme protein adalah seluruh rangkaian proses biokimia dalam tubuh yang melibatkan yang pertama yaitu pencernaan protein dari makanan menjadi asam amino. Yang kedua yaitu penyerapan dan distribusi asam amino ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu sintesis protein tubuh baru seperti enzim, hormon, dan jaringan otot. Yang keempat yaitu penguraian atau katabolisme protein yang sudah tidak diperlukan atau kelebihan. Yang kelima yaitu pengeluaran limbah nitrogen seperti urea hasil pemecahan asam amino. Proses ini penting untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh, seperti untuk menghasilkan energi bila diperlukan. Proses metabolisme protein. A. Pencernaan protein. Yang pertama yaitu dimulai di lambung oleh enzim pepsin yang aktif di dalam suasana asam atau pH rendah. Yang kedua yaitu lanjut ke usus halus di mana enzim dari pankreas seperti tripsin dan timosin memecah polipeptida. Untuk karbosipeptidase memecah rantai pepsidase menjadi asam amino bebas. Protein diubah menjadi unit-unit kecil berupa asam amino dipeptida dan tripeptida. Yang bagian D yaitu aborsi. Asam amino diserap oleh enterosit usus halus melalui transport aktif. Setelah masuk ke darah, dibawa ke hati melalui sistem vena porta. B. Aborsi. Yang pertama yaitu asam amino diserap oleh enterosit atau usus halus melalui transport aktif. Yang kedua yaitu setelah masuk ke darah dibawa ke hati melalui sistem vena porta. C. Metabolisme hati. Hati memilah asam amino mana yang digunakan untuk sintesis protein dan mana yang dipecah. Proses penting di hati. Yang pertama yaitu transminasi, pemindahan gugus amino memungkinkan sintesis asam amino baru. Yang kedua, deaminasi,
membuang gugus amino menghasilkan amonia NH3. Yang ketiga yaitu siklus urea, mengubah amonia menjadi urea yang tidak beracun dan dibuang melalui urin. D. Distribusi. Yang pertama yaitu asam amino yang tidak dipecah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, untuk membentuk protein jaringan seperti otot, enzim, dan hormon. Yang ketiga, yaitu jika kelebihan digunakan sebagai energi atau disimpan dalam bentuk lemak. Organ yang terlibat yang pertama, lambung. Protein dari makanan pertama kali dicerna di lambung. Enzim pepsin yang diaktifkan oleh asam lambung HCl mulai memecah protein menjadi rantai polipeptida. Yang kedua, usus halus. Di usus halus, polipeptida dipecah lebih lanjut menjadi asam amino bebas oleh enzim dari pankreas seperti tripsil, kimosin, dan karboksipeptidasi. Asam amino ini kemudian diserap oleh dinding usus dan masuk ke aliran darah. Ketiga, hati. Setelah diserap, asam amino dibawa ke hati yang merupakan pusat metabolisme protein. Di sini terjadi yang pertama, sintesis protein seperti albumin dan enzim. Yang kedua, transminasi dan diaminasi, proses pengolahan asam amino. Yang ketiga, siklus urea, yaitu pengubahan amonia racun menjadi urea yang bisa dibuang oleh ginjal. Yang keempat, pankreas, menghasilkan enzim-enzim pencernaan protein seperti tripsinogen yang berperan penting dalam pencernaan protein di usus halus. Yang kelima, ginjal. Ginjal berfungsi membuang urea, hasil akhir metabolisme nitrogen melalui urin. Ginjal juga membantu menjaga keseimbangan asam amino dalam darah. Keenam, otot. Protein yang sudah disintesis digunakan oleh jaringan otot untuk membangun dan perbaikan otot. Dalam kondisi kekurangan energi, otot juga bisa memecah protein untuk menghasilkan energi. Produk akhir metabolisme protein yang pertama, urea. Hasil utama dari metabolisme nitrogen dibuang melalui urea. Yang kedua, amonia NH3 bersifat toksik, ubah menjadi urea oleh hati. Yang ketiga, karbon dioksida CO2 dari oksidasi kerangka karbon dibuang melalui paru-paru. Yang keempat, air NH2 hasil samping dari oksidasi dibuang lewat urin atau keringat. Yang kelima, energi ATP dihasilkan dari pemecahan kerangka karbon. Yang keenam, glukosa atau badan keton tergantung jenis asam amino, glukogenitik atau katogenik. Yang ketujuh, kreatinin hasil samping metabolisme otot dibuang melalui urin. Fungsi metabolisme protein. Fungsi utama metabolisme protein adalah untuk menyediakan asam amino yang digunakan tubuh dalam. Yang pertama, sintesis protein baru seperti enzim, hormon, antibodi, dan komponen struktural sel. Yang kedua, memperbaiki dan membentuk jaringan tubuh termasuk otot, kulit, dan organ. Yang ketiga, sumber energi terutama saat kekurangan karbohidrat dan lemak melalui diaminasi. Yang keempat, membentuk senyawa penting seperti neurotransmitter, hemoglobin, dan hormon tertentu. Dan yang kelima, mengatur keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses pemecahan lemak trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak yang kemudian diubah melalui serangkaian proses menjadi energi dalam bentuk ATP. Proses metabolisme lemak dalam tubuh. Di dalam tubuh lemak mengalami metabolisme. Proses metabolisme lemak dimulai dari mulut. Mulut memiliki enzim lingual lipase yang memecah lipid kompleks seperti trigliserida menjadi komponen sederhana. Enzim ini dihasilkan oleh kelenjar di sekitar mulut ketika sedang makan. Setelah lemak keluar dari lambung, lemak akan masuk ke usus sehingga merangsang hormon kolesistokinin. Akibat kerja dari hormon tersebut, kantung empedu mulai berkontraksi dan akan mengeluarkan cairan empedu dari duodenum atau usus 12 jari.
Kemudian empedu yang mengandung garam empedu memiliki peran yang sangat penting, yaitu mengemulsikan lemak atau pemecahan lemak berukuran besar menjadi butiran lemak kecil. Terus ada trigliserida yang sudah teremulsi mempercepat proses hidrolisis lemak oleh enzim lipase yang dihasilkan pankreas. Yang kedua ada lipase pankreas akan menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan monogliserida atau gliserida tunggal. Dan yang terakhir, pengeluaran cairan pankreas dikendalikan oleh hormon sekretin yang berperan untuk meningkatkan jumlah elektrolit cairan pankreas dan pankreoenzim. Absorpsi lemak di usus halus. Absorpsi dari hasil pencernaan lemak sebagian besar 70% terjadi di usus halus. Absorpsi ini terjadi melalui sel pada mukosa di dinding usus halus, monogliserida dan asam lemak diabsorpsi kemudian diubah menjadi lemak. Apabila tubuh mengalami gangguan metabolisme, lemak dapat menyebabkan konsentrasi lipid plasma dalam darah meningkat. Contohnya seperti penyakit kardiovaskular, LDL atau low density lipoprotein, dan yang terakhir penyakit kolesterol. Adapun fungsi metabolisme lemak. Fungsi metabolisme lemak adalah sebagai sumber dan cadangan energi saat tubuh kekurangan glukosa, membentuk membran sel dan hormon, melindungi organ dalam, serta membantu menjaga suhu tubuh. Lemak juga berperan dalam penyerapan vitamin A, D, E, dan K, serta menghasilkan senyawa bioaktif penting seperti prostaglandin. Oke, hubungan antara protein dan lemak dalam jalur metabolisme. Yang pertama itu ada protein. Nah, protein ini mengalami tahap deaminasi ke tahap NH3, lalu ke urea dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Nanti asam keto melalui kerangka karbon atau keto asid dari asam amino ke siklus Krebs. Dan ternyata dari asam keto ternyata bisa diubah menjadi pirufat, lalu ke asetil-CoA dan ke siklus Krebs. Untuk lemak terbagi menjadi dua tahap, ada gliseron dan asam lemak. Nah, asam lemak ini melalui jalur BT oksidasi ke asetil-CoA. Pada jalur gliseron dia diubah menjadi gliseraldehid ditambah 3 fosfat diubah menjadi pirufat. Kemudian ke asetil-CoA dan menjadi siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Dan jalur metabolisme, jalur protein dan lemak, hubungan antara protein dan lemak